Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu lagi. Temanya spesifik buat remaja, penampilan, self-esteem dan jerawat. Penampilan, self-esteem dan jerawat. Waduh, siap-siap yang punya jerawat dengerin nih. Dan yang punya rasa kurang dalam penampilan. Masa remaja adalah masa di mana seseorang individu beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan pubertas sekitar umur 8-10 hingga memasuki dewasa awal 18-20 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya fisik, kognitif, psikologis, dan sosial. Dan dari segi fisik, remaja mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu matangnya organ seksual yang diiringi dengan tanda-tanda seperti bertumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, berubah suara dan mimpi basah untuk laki-laki, bertumbuhnya buah dada, serta menstruasi pada perempuan. Perubahan hormon pada remaja, khususnya pada wanita menstruasi, seringkali menimbulkan jerawat. Dalam suatu penelitian tugas akhir di Semarang, Astuti 2010 tahun, ditemukan bahwa dari 60 siswi SMA yang diteliti, 41,7% mengalami jerawat sebelum menstruasi. Selain itu, remaja juga berada pada masa growth spurt atau pertumbuhan tulang yang sangat cepat. Itulah kenapa remaja laki-laki bertumbuh tinggi dengan sangat cepat. Pada periode ini, penampilan fisik menjadi isu yang sangat penting. Remaja sangat memikirkan mengenai penampilan mereka. Mengapa? Salah satu alasan ialah karena mereka berusaha untuk bisa cocok dengan norma kelompok mereka, agar mereka diterima di kelompok yang mereka inginkan. Selain berusaha masuk dalam satu kelompok sehingga sangat memperhatikan penampilan, remaja juga berusaha untuk menampilkan keunikan dari dirinya agar berbeda dari kelompoknya. Sehingga mereka seringkali menghabiskan waktunya untuk berdandan dan mengeksplorasi mencari gaya yang unik untuk ditampilkan. Sementara itu, dari sudut pandang psikologis, remaja berada pada tahap perkembangan identity versus identity confusion atau pencarian jati diri. Pada masa ini, remaja mencoba mencari jawaban dan pertanyaan, siapakah saya? Mereka mulai mengeksplorasi dan memilih mana yang mendefinisikan saya dan mana yang bukan. Jati diri atau identitas di sini mencakup peran status orang dewasa, misalnya mulai berpacaran atau mulai menentukan karir masa depan, yang diawali dengan menentukan jurusan di SMA dan menentukan cita-cita. Mereka mulai membentuk suatu gambaran global mengenai atribut yang dimiliki. Misal, saya tinggi atau pendek, peran-peran. Misal, saya sebagai anak, cucu, teman, atau pacar. Minat, misal, saya hobi menggambar, mendengar musik, dan yang lainnya. Hingga nilai keyakinan, gambaran global tentang diri remaja ini sering disebut dengan konsep diri. Di dalam konsep diri, terdapat juga gambaran global mengenai penampilan dan bentuk tubuh atau body image. Selain itu, remaja juga mulai menggambarkan harga diri atau self-esteem, atau sejauh mana mereka menghargai merasakan nyaman dengan diri sendiri. Nah, self-esteem ini berkembang dengan cara unik untuk masing-masing orang. Biasanya, self-esteem yang terbentuk akan cenderung menetap sepanjang masa remaja sehingga terbawa pada usia dewasa. Misalkan, seorang remaja yang merasa dirinya menarik, bisa menerima diri dan penampilan fisik apa adanya, cenderung menilai diri positif hingga dewasa. Oleh karena itulah, pembentukan harga diri atau self-esteem pada remaja menjadi sangat penting. Seiring perkembangan self-esteem, kognitif, kemampuan berpikir, remaja juga berkembang. Mereka mulai bisa menarik kesimpulan dan membuat hipotesa. Tidak lagi seperti anak-anak yang hanya bisa memahami sebatas apa yang mereka lihat. Mereka pun menggunakan kemampuan kognitif ini untuk menarik kesimpulan tentang dirinya. Namun, karena kemampuan menarik kesimpulan ini baru berkembang, terkadang remaja menarik kesimpulan yang tidak sepenuhnya tepat. Misalnya, dari antara semua aspek dirinya, remaja seringkali menentukan keberhargaan dirinya dengan menilai penampilan fisik, terutama untuk wanita. Jadi, jika ia menilai penampilannya jelek, ia akan cenderung menilai negatif seluruh aspek hidupnya. Padahal, bisa saja sebenarnya ia memiliki keterampilan bermain musik atau matematika yang baik. Di sisi lain, jika ia menilai penampilannya menarik, maka ia akan cenderung menilai positif seluruh aspek dirinya. Inilah kenapa penilaian tentang penampilan diri remaja menjadi sangat penting. Selain itu, remaja juga punya cara berpikir yang khas, yaitu egocentrism. Kecenderungan berpikir bahwa dirinya merupakan pusat perhatian orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, mereka pun semakin memperhatikan penampilannya karena mereka pikir penampilan mereka sangat dinilai orang lain, meskipun tidak selalu demikian.
Jadi, secara ringkas, penampilan menjadi penting pada masa remaja. Yang pertama, menjadi salah satu tolak ukur utama dari self-esteem, keberhargaan diri yang cenderung menetap hingga dewasa. Yang kedua, menjadi salah satu kriteria yang diperlukan untuk bisa masuk dalam kelompok sosial tertentu. Dan yang ketiga, penampilan menjadi sarana remaja menunjukkan identitas dirinya yang unik. Mengingat perubahan fisik merupakan hal yang penting dalam perkembangan remaja, jadi sebaiknya biarlah kita boleh menanggapi keluhan-keluhan kita itu dengan lebih proporsional. Apa yang perlu kita lakukan, khususnya termasuk juga salah satunya dengan jerawat, ya, yaitu adalah beberapa yang penting persepsi tentang dirinya, merasa semakin tidak menarik, malu, tidak puas penampilan, tidak percaya diri, semakin awas dengan penampilannya. Kemudian juga emosi negatif. Dan juga yang berikut adalah peran sosial. Jadi ketiga hal itu. Jerawat bukan satu-satunya masalah terkait penampilan dalam self-esteem remaja. Permasalahan pola makan dan diet berlebihan untuk menjaga bentuk tubuh sudah dibahas sebelumnya. Itu pun menjadi persoalan yang lain. Sahabat Yudki nanti itu pembahasan dengan penjabaran seperti itu kita memahami. Tetapi apa yang lebih penting dari semua yang disebutkan tadi itu semuanya penting ya, jaga penampilan penting dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau tinggi pendek juga bisa dilakukan dengan pola makan selama usia pertumbuhan. Tetapi ada keunikan kita masing-masing perlu kita hargai. Yang terpenting kalau kita lihat dalam Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini bisa diperjuangkan apapun juga ya, karakter, kerohanian, hidup yang punya kualitas itu yang penting, yang perlu diperjuangkan. Sahabat Yudki nanti, selamat berjuang untuk membangun self-esteem, konsep diri, nilai diri dengan baik dan benar. Apa yang dipikirkan oleh sahabat Yudki nanti memang itu yang dijelaskan di atas. Hal-hal positif itu perlu diperjuangkan, cuma jangan menjadi utama. Karena yang paling utama adalah kualitas diri yang perlu dikembangkan. Demikian sahabat Yudki nanti, selamat memiliki penampilan yang baik, punya badan yang sehat, konsep diri dan nilai diri yang baik. Shalom.